Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rita. Pada video kali ini Ibu Rita akan menjelaskan tentang peluang, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Selamat menyaksikan ya. Baik, sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti akan membahas tentang materi matematika di kelas 8 semester genap, yaitu tentang peluang, subtopik, titik sampel, dan ruang sampel suatu kejadian. Sebelum kita masuk ke materi ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian, kita akan apersepsi, yaitu mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi peluang. Ini adalah contoh dari soal tentang himpunan. Jadi himpunan itu sebagai prasyarat dari materi peluang. Misalkan S adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10, sedangkan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, tentukan A anggota himpunan S, B anggota himpunan A, C banyaknya anggota himpunan S, D banyaknya anggota himpunan A. Silahkan saya tunggu dulu. Jadi untuk anggota himpunan S ini berarti himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10. Bilangan bulat positif itu berapa saja? Nah, ini yang kurang dari 10. Kemudian A-nya, A itu bilangan genap kurang dari 10. Berarti bilangan genapnya ini merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya banyaknya anggota himpunan S. Jadi kalau nanti sudah ketemu yang himpunan S-nya itu siapa saja, dan tinggal dihitung ada berapa banyaknya. Yang banyaknya anggota himpunan A juga sama, setelah ketemu anggota himpunan A, tinggal kita hitung ada berapa banyaknya. Saya tunggu sebentar. Sudah ya. Penyelesaiannya, yang pertama himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya B, anggota himpunan A ini bilangan genap kurang dari 10, himpunan 2, 4, 6, dan 8. Banyaknya anggota himpunan S, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi NS-nya ini 9. Lanjut. D itu banyaknya anggota himpunan A, 1, 2, 3, 4, sehingga NA-nya ini 4. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk mengingat-ingat, untuk supaya lebih semangat mempelajari materi tentang peluang, Ibu putarkan sebuah video pembelajaran yang Ibu cari di YouTube. Perhatikan ilustrasi berikut. Pernah nggak sih kalian ngecek perkiraan cuaca? Kalau belum, coba deh, caranya gampang banget. Kita cukup lihat di smartphone aja. Contohnya kayak gini. Biasanya di halaman depan layar smartphone sudah ada widget untuk cuaca kayak gini. Kita klik aja. Di sini sebenarnya ada banyak informasi tentang cuaca. Di antaranya suhu, tingkat kelembaban udara, dan yang paling sering orang lihat adalah kemungkinan turunnya hujan. Sekarang kita fokus ke hari ini, tanggal 18 April 2020 di Bandung. Misalkan kita ada rencana mau keluar rumah sekitar jam 8 malam. Kita lihat di sini persentase kemungkinan hujannya adalah 84%. Itu artinya dari 100 hari yang kondisinya sama dengan hari ini, ada 84 hari yang terjadi hujan. Berdasarkan informasi ini, kita jadi bisa siap-siap dong untuk antisipasi hujan. Karena kemungkinannya gede. Dari 100 hari ada 84 hari yang hujan. Nah, nilai kemungkinan yang 84% inilah
yang disebut dengan peluang. Jadi bisa kita katakan bahwa peluang terjadinya hujan hari ini jam 8 malam di Bandung adalah 84%. Bisa dipahami kan konsep dasar peluang? Dengan memahami konsep peluang, kita bisa memprediksi suatu kejadian yang akan datang, lalu memutuskan tindakan dengan lebih akurat, guys. Tentunya nggak asal tebak, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Ya, untuk manfaat peluang tadi bisa dilihat dari peluang hari ini hujan berapa. Ya, kemudian manfaat memahami peluang ini memprediksi kejadian yang pertama, yang kedua membantu mengambil keputusan yang tepat. Jadi tidak hanya asal-asalan saja kalau mau memprediksi sesuatu. Ini jadi manfaat peluang dari penjelasan tadi sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan dapat yang pertama menentukan titik sampel dan ruang sampel suatu kejadian, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan titik sampel dan ruang sampel suatu kejadian. Kita lanjutkan. Materinya yang pertama, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, disimbolkan dengan huruf S kapital. Lanjut, titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dinotasikan dengan NS. Di N dalam kurung S ini adalah dibaca banyaknya titik sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, nanti untuk lebih memahami, kita akan membahas beberapa soal di sini. Jadi kalau hanya seperti ini saja kan, ini apa ya, yang ini apa, kejadian itu bagaimana. Nah, supaya lebih tahu, kita akan masuk ke pembahasan soal. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, masih ada satu lagi materi, yaitu ada 3 cara untuk menentukan ruang sampel, yaitu dengan mendaftar, diagram pohon, dan dengan tabel. Masalah yang pertama, ada gambar 3 kaos dan 2 celana panjang, yaitu kaos berwarna merah, kuning, biru, celana panjangnya berwarna hitam dan hijau. Ilustrasinya, Eko memiliki 2 celana panjang masing-masing berwarna hitam dan hijau, 3 kaos masing-masing berwarna merah, kuning, dan biru. Dia memakai celana panjang dan kaos tersebut bergantian pasangan. Jadi Eko memiliki 2 celana panjang. Kaosnya ada 3 pilihan. Nah, ini digunakan berganti-ganti. Jadi misalkan kadang-kadang pakai kaos merah celana hitam, kadang-kadang pakai kaos merah celana hijau, kadang-kadang menggunakan yang lainnya. Yang A, berapa banyak pilihan pasangan kaos dan celana Eko? Yang B, apa saja pasangan kaos dan celana? Jadi ada berapa banyak pilihan pasangannya, kemudian apa saja pilihan pasangannya. Jadi ini ada 3 kaos, ini ada 2 celana. Nah, kira-kira menurut anak-anak ini nanti ada berapa pasangan? Coba diperhatikan dulu, 3 kaos dan 2 celana panjang.
Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan, kadang-kadang menggunakan kaos merah celana hitam, kaos merah celana hijau. Berarti kadang-kadang juga kaos kuning celana hitam, kaos kuning celana hijau, kaos biru celana hitam, kaos kuning celana hijau. Ada berapa jadinya? Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yaitu ada 6 cara. Ada 6 cara. Pilihan pasangan kaos dan celana ada apa saja? Yang pertama, ini dengan cara mendaftar, yaitu kaos merah dan celana hitam, kaos merah dan celana hijau, kaos kuning dan celana hitam, kaos kuning dan celana hijau, kaos biru dan celana hitam, kaos biru dan celana hijau. Jadi tadi ada 3 dan 2. 3 dan 2 bisa juga dikalikan ketemunya 6. Bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut ke cara yang selanjutnya. Yaitu dengan diagram pohon. Kaos merah, jadi untuk diagram pohon ini ada panahnya ya, merah, hijau, merah, hitam, kuning, hijau, kuning, hitam, biru, hijau, biru, hitam. Jadi sama-sama ada berapa pasangan tuh? 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 pasangan. Kita lanjut dengan cara yang terakhir, yaitu dengan cara tabel. Ini kaos dan celana. Jadi nanti yang di sini gambar kaos, di sini gambar celana. Yang pertama ada kaos merah dan celana hitam. Celana hitam. Kita tunggu berarti. Ya, sudah muncul semua. Kaos merah celana hitam, kaos merah celana hijau, kaos biru celana hitam, kaos biru celana hijau. Jadi tetap sama ya pilihannya walaupun menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada cara mendaftar, tabel, dan diagram pohon. Kalau hanya disuruh mencari berapa banyaknya pasangan, berarti bisa juga dikalikan. Ini 3 dikali 2. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan, kita masuk ke masalah yang kedua. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Di sini ada gambar wasit sedang melempar koin. Ini koinnya. Ya, koin ini ada berapa sisi ya? Coba diingat-ingat koin. Siapa yang belum pernah lihat koin? Pastinya semua sudah pernah melihat koin. Koin itu terdapat 2 sisi, ya. Jadi ada sisi yang berupa angka, ada sisi yang berupa biasanya burung garuda atau gambar-gambar yang lainnya. Sekarang perhatikan ilustrasinya. Ini jadi sebelum pertandingan sepak bola atau pertandingan tim yang lain, biasanya itu wasit melempar koin, kemudian misalkan yang tim ini adalah yang angka, tim ini adalah yang gambar. Jadi nanti kalau yang muncul gambar, tim yang ini yang main terlebih dahulu. Sekarang perhatikan ilustrasinya. Sebelum melakukan pertandingan sepak bola, seorang wasit melempar sebuah uang logam untuk menentukan tim mana yang akan bermain terlebih dahulu.
A, berapa banyak kemungkinan sisi muncul? Jadi ada berapa tadi? Yang B, sebutkan apa saja kemungkinan sisi yang muncul. Sudah saya jelaskan semua ya. Jadi untuk banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah 2. Kemungkinannya adalah sisi angka dan sisi gambar. Kita misalkan, jadi misalkan koinnya itu uang 1000-an, jadi bisa muncul 2 kemungkinan ini ya, bisa yang ini atau bisa yang ini. Jadi kalau yang ini adalah ini adalah angka, ya ini adalah gambar. Jadi kalau munculnya itu berupa angka, jadi sisi angka biasa kita tulis dengan A. Kalau yang ini adalah sisi gambar, biasa kita tulis dengan G. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi untuk ruang sampelnya itu A, G, banyaknya anggota ruang sampel itu ada 1, 2, jadi ada 2. Kita lanjutkan ke masalah yang ketiga. Ini ada 2 gambar uang logam. Di sini diperlihatkan dengan sisi yang berbeda. Dina melakukan percobaan melempar 2 buah mata uang logam. Tentukan A, semua kemungkinan yang terjadi. B, banyak titik sampelnya. C, kejadian munculnya paling sedikit 1 gambar. Jadi nanti dari sini kita cari semua kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau tadi 1 uang saja itu angka dan gambar, nah kalau 2 uang berarti ya yang ini angka dan gambar, yang ini juga angka dan gambar. Kemudian nanti kita akan mencari banyak titik sampelnya. Kemudian ini kejadian munculnya paling sedikit 1 gambar. Jadi nanti kalau sudah ketemu hasilnya apa, kita tentukan yang munculnya paling sedikit 1 gambar itu yang mana. Sekarang perhatikan. Penyelesaian masalah 3. Jadi ini ibu sudah menggambarkan. Ini adalah sisi angka. Ini sisi gambar. Ini merupakan uang pertama. Uang pertama. Jelek sekali tulisannya. Ini uang kedua. Jadi masing-masing ada angka dan gambar. Ini ya bisa dilihat ya. Jadi uang pertama kemungkinannya angka dan gambar. Uang kedua juga demikian, angka gambar, angka gambar. Jadi uang pertama angka dan gambar, uang keduanya ada 2 ini. Jadi yang pertama angka ini pada uang pertama ketemu angka pada uang kedua. Kemungkinannya menjadi angka koma angka. Selanjutnya angka pada uang pertama, gambar pada uang kedua. Jadi angka dan gambar. Yang selanjutnya kemungkinannya adalah gambar pada mata uang pertama, angka pada uang logam kedua, sehingga kemungkinannya gambar dan angka. Yang terakhir kemungkinannya adalah gambar pada mata uang logam pertama dan gambar pada mata uang logam kedua. Jadi kemungkinannya gambar dan gambar. Saya ulang lagi, ini adalah uang pertama, yang ini adalah uang kedua. Jadi uang keduanya dipasangkan dengan uang pertama. Ketemunya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ya,
Sekarang yang ditanyakan lagi adalah titik sampelnya apa saja. Sekarang kalian perhatikan dulu. Jadi untuk ruang sampel pelemparan 2 keping uang logam adalah ruang sampel tadi disimbolkan dengan S, karena S ini himpunan jadi menggunakan kurung kurawal menulisnya. S anggotanya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel ini ada 4. Lanjut. Yang terakhir, titik sampel kejadian munculnya minimal 1 gambar, yaitu angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Jadi ini gambarnya, yang ini. Karena minimal 1, jadi kalau 2 boleh. Jadi kalau ini ada gambarnya tidak, jadi ini tidak masuk, sehingga yang ada gambarnya itu minimal 1, AG, GA, dan GG. Tapi kalau misalkan di sini tepat 1 gambar, berarti hanya AG dan GA. Karena di sini munculnya minimal 1 gambar, ini ada kata-kata minimal. Jadi kalau minimal 1 saja cukup, minimal 1 berarti yang penting ada 1 udah cukup. Jadi ada angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Karena minimal berarti gambar-gambarnya ikut. Tapi saya ulangi lagi, jadi untuk mencari titik sampel kejadian itu harus diperhatikan perintahnya apa. Diperhatikan kalimatnya bagaimana. Misalkan titik sampel kejadian munculnya 1 angka, berarti yang ini AG dan GA. Tapi kalau misalkan titik sampel munculnya angka dan gambar, atau munculnya gambar pada kedua mata uang logam, berarti hanya gambar-gambar. Jadi tolong diperhatikan kalimatnya itu bagaimana supaya nanti tidak keliru dalam menjawab. Kita lanjutkan lagi, kita masuk ke penyelesaian masalah yang keempat. Nah, ini ada gambar permainan ular tangga. Pasti anak-anak sudah sering ya main permainan ular tangga. Ada apa saja sih pada permainan ular tangga ini? Jadi pertama ada tempatnya dulu. Ini ya, tempat untuk bermain ular tangga yang ada angkanya 1, yang berupa lembaran itu 1 sampai 100. Kemudian di sini ada dadu. Ini dadu. Selanjutnya ada pion, atau yang biasanya untuk dilakukan ini dijalankan. Misalkan dadunya dilempar. Di sini ini kelihatan contohnya itu 4 matanya, berarti dari 1, 2, 3, 4. Wow, bisa naik ke sini karena 4 ya. Jadi ini pionnya ini untuk menjalankan. Nah, jalankannya itu berdasarkan apa? Menjalankannya itu berdasarkan mata dadu yang muncul. Sekarang kita lihat cerita yang pertama. Ini masalah keempat. Andra dan Ibra sedang bermain ular tangga. Salah satu dari mereka yang mendapat giliran bermain melempar sebuah dadu. Jadi salah satu dari Andra atau Ibra yang mendapat giliran main melempar sebuah dadu. Nanti munculnya itu mata dadu berapa sebagai jalannya pion. Jadinya misalkan munculnya 2 berarti ya 1, 2. Berarti misalkan dari sini munculnya 2 berarti 1, 2. Bisa dipahami ya. Yang A, ada berapa kemungkinan mata dadu yang keluar? Jadi mata dadu itu ada berapa sisi? Dadu itu berbentuk apa? Jadi ada berapa sisi? B, apa saja kemungkinannya? Di kemungkinannya itu mata dadu berapa saja? C, sebutkan titik sampel kemungkinan munculnya mata dadu genap.
ini ada gambar dadu. Jadi misalkan ini satu dadu tapi dilihat dari semua sisinya, karena dadu ada 6 sisi. Di ini ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Jadi ada 6 kemungkinan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian apa saja sih kemungkinannya yang muncul? Berarti mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Titik sampel kejadian munculnya mata dadu genap, jadi yang bilangan genap saja, berarti 2, 4, dan 6. Sampai sini masih bisa dipahami ya, pasti lebih mudah karena dengan ilustrasi yang diberikan. Ya, jadi ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota ruang sampel yaitu 6. Kita lanjutkan ke masalah yang kelima. Ada gambar monopoli ya. Setelah pulang sekolah, Hamam dan Ibam bermain monopoli. Dalam permainan monopoli terdapat 2 buah dadu yang harus dilempar bersamaan. Kalau tadi ular tangga itu dadunya 1, kalau sekarang monopoli dadunya ada 2. Buatlah tabel untuk mencari ruang sampel dari pelemparan buah dadu tersebut. Jadi nanti kita akan mencari ruang sampelnya dengan cara tabel. Ini ya, dengan cara tabel. Kemudian tentukan titik sampel munculnya kejadian kedua mata dadu genap, kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10. Penyelesaian masalah yang kelima, ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Jadi ini dadu pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk kemungkinan yang pertama berarti dadu 1, yang dadu 1 itu 1, dadu 2 juga 1, 1,1. Kemungkinan selanjutnya 1,2. Lanjut 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Sekarang kalau dadu 2, satunya 2, berarti 2, dadu 2 nya 1, 2,1, dadu 2 nya 2 berarti 2,2, dadu 2 nya 3, 2,3, dadu 2 nya 4, 2,4, dadu 2 nya 5, 2,5, dadu 2 nya 6, 2,6. Jadi ini mudah ya, bisa kalian lanjutkan sendiri, sudah paham. Jadi kalau kemungkinannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadu 1, dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemungkinan yang pertama ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Selanjutnya 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Kemudian yang dadu satunya 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Dadu satunya 6, berarti 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Berarti ruang sampelnya jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Kemudian setiap kemungkinan ini tinggal dikasih kurung
1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 6,6, dan setiap pasangan ini jangan lupa dipisahkan dengan koma. Ada berapa kemungkinan? Berarti NS-nya adalah 36. Kalau tidak percaya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi ada 36 kemungkinan. Atau kalau yang ditanyakan hanya NS-nya saja, ini bisa 6 kali 6 berarti ketemunya 36. Untuk kejadian muncul mata dadu keduanya genap, kita menggunakan tabel yang tadi, tinggal kita cari yang muncul keduanya genap. Apakah ini genap? Berarti bukan ya. Ini 1,2, yang ini genap, tapi karena di sini ada keduanya genap, berarti kalian lihat dua-duanya itu bilangan genap semua. Berarti baris pertama tidak ada, baris kedua kita lihat berarti ada 2,2, 2,4 dan 2,6. Selanjutnya baris ketiga berarti tidak ada karena 3 bukan bilangan genap. Berarti pada dadu pertama 4, 4,2, 4, kok salah ini, maaf, 4,4 dan 4,6. Selanjutnya yang terakhir yaitu 6,1 tidak, 6,2, 6,3, kok 6,3 lagi, maaf, yang benar adalah 6,4 dan 6,6. Jadi untuk kejadian muncul mata dadu keduanya genap yaitu 2,2, 2,4, 2,6, 4,2, 4,4, 4,6, 6,2, 6,4, 6,6. Nah, jadi ini ada apa saja titik sampelnya, 2,2, 2,4 sampai 6,6. Kita misalkan karena ini yang pertama A, kita misalkan dengan huruf A. A adalah kejadian munculnya mata dadu keduanya genap. Berarti A-nya ini siapa saja? 2,2, 2,4, 2,6, 4,2, 4,4, 4,6, 6,2, 6,4 dan 6,6. Yaitu banyaknya ada 9. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan untuk mencari kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10. Ini tabel yang tadi tetap. Jadi misalkan ini 1,1 berarti 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu berapa? 2. Ya, ini 1 tambah 2 berarti 3. 1 tambah 3 berarti 4. 1 tambah 4 5. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah mata dadu berjumlah lebih dari 10. Jadi berapa saja yang lebih dari 10? Kalian cari. Di sini ada enggak? Tidak ada. Ini paling banyak adalah 9. Pada baris ini paling banyak adalah 10. Berarti di sini ya ini ada 10. Kalau 5 tambah 6 yaitu 11. Berarti ini masuk. Ini lebih dari 10. Selanjutnya di sini ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kejadian muncul mata dadu lebih dari 10 ada 5,6, 6,5 dan 6,6. Kita misalkan B, kejadian munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 10.
B yaitu 5,6, 6,5, 6,6. Banyaknya anggota B adalah 3. Sampai sini sudah jelas ya, bisa dipahami semua. Insya Allah kalian ini anak yang pintar-pintar, jadi dari tadi gampang, mudah. Kita masalah yang terakhir yaitu masalah 6. Di sini ada gambar sebuah dadu dan sebuah mata uang logam. Jadi Andi melempar sekeping uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Jadi ketik Andi ini melakukan sebuah percobaan melempar sekeping uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Jadi ini dua ini dilempar secara bersamaan. A. Buatlah tabel untuk mencari ruang sampel dari percobaan tersebut. B. Berapa kemungkinan yang terjadi? C. Carilah titik sampel kejadian munculnya angka pada uang logam dan mata ganjil pada dadu. Kita selesaikan masalahnya. Yang pertama, tabel ruang sampel pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Jadi ini uang, kemungkinannya ada angka dan gambar. Selanjutnya dadu, kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pada uang itu angka, ketemu dadu itu 1, A,1, selanjutnya A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Kemudian gambar pada uang yaitu bertemu dengan mata dadu 1 pada dadu G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Selanjutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyaknya anggota ruang sampel ada 12. Yang terakhir kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu, kemudian angka pada uang, berarti uangnya itu keluar angka, dadunya keluar yang ganjil. Ini saya hapus dulu biar paham. Yang genap saya hapus ya, kita sisakan yang ganjil. Jadi yang mana saja, berarti dari A,1, A,3, dan A,5. Jadi angka pada uang dan angka 1 angka mata dadu ganjil pada dadu. Titik sampel kejadian munculnya angka dan mata dadu ganjil adalah A,1, A,3, A,5. Jadi benar ya yang sudah kita kerjakan ini. Sudah selesai materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya berikan soal. Perhatikan soal berikut. Sebutkan titik sampel kejadian munculnya bilangan prima pada pelemparan sebuah dadu. A. 235, B. 135, C. 246, dan D. 123. Jadi mana yang bilangan prima pada pelemparan sebuah dadu? Tadi sudah saya jelaskan. Kita coba yang 135, pasti ada yang berpikir bilangan prima itu 135. Kita coba. Ya, ternyata jawabannya salah kalau menjawab yang 135, karena 1 ini bukan bilangan prima. 135 ini adalah bilangan ganjil. Jadi yang bilangan prima yang mana? Ya, benar sekali yang menjawab A, 2, 3, dan 5. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.